Halo, selamat sore semuanya, anak-anakku yang tercinta, yang ganteng-ganteng, yang cantik. Sore ini Pak Guru akan membuat tutorial cara membuat ini wallpaper yang sedang kalian lihat di komputer Pak Guru ini adalah salah satu teknik tipografi. Nah, ini akan Pak Guru ajarkan ya. Contoh yang lain ya, ini udah lihat? Baik. Kalian penasaran gimana cara membuatnya? Mari kita buat. Pertama yang kalian butuhkan adalah kumpulan kata-kata. Jadi sekarang Pak Guru akan buat Ctrl N atau new document dengan dimensi 30 kali 20 cm dengan 250 pixel per inch dan backgroundnya transparan. Ya, ini dia. Kita akan buat grup kata-kata di sini ya. Grup kata-katanya bisa kalian tentukan sendiri. Misalnya kalian ingin kata-kata tersebut terdiri dari misalnya lagu, bisa judul lagu, bisa bait lagu, kemudian bisa puisi, kemudian lagi bisa nama-nama teman-teman kalian, atau mungkin terjemahan ayat Al-Quran mungkin, atau penggalan cerpen atau penggalan satu paragraf di novel mungkin. Serah kalian ya. Kalau kalian lihat ini ada banyak kata-kata kecil yang di belakang tulisan dirsi ini, itu yang akan kita buat pertama ya. Nah, sekarang kita tentukan kita buatnya apa ya, kumpulan sebuah penggalan mungkin kata-kata dari sebuah lirik lagu misalnya. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian klik text tool di sini di toolbox, kemudian kalian ketikkan kata-katanya, kalian atur ya, kalian atur sedemikian rupa. Misalnya kata pertama adalah, nah ini terlalu besar, perlu kecilkan, misalnya 200, ukuran teksnya 200. Misalnya aku, ya, bukan, maaf, di situ. Aku, ya ini dia. Terlalu besar masih, mungkin kita buat 100, masih terlalu besar juga. Misalnya 50, kata akunya misalnya 50 dengan bentuk fontnya atau fontnya menggunakan Eurostar Regular Extended dengan warnanya misalnya ya warna ini. Nah, sudah ya. Dalam satu kumpulan kata kalian membutuhkan kurang lebih 30 kata. Nah, ini kan baru satu kata nih, kita masih punya sisa 29 kata yang harus kalian buat. Nah, layer aku ini Pak Guru akan duplikat dengan cara pertama klik kanan kemudian duplikat layer atau menekan shortcut Ctrl J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29 layar duplikat ditambah satu layar aslinya berarti jumlahnya kan 30. Oke, sekarang mana di layar kok nggak ada Pak Guru, di workspace nya nggak ada, cuma satu aja. Ini ada, cuman dia numpuk, tinggal kalian geser seperti ini. Nah, kelihatan kan? Yang kalian lakukan adalah tinggal mengganti kata-katanya, kemudian mengganti atau merubah besar fontnya atau warnanya dirubah, kemudian mungkin kalau ini dia horizontal kalian bisa ganti vertikal. Misalnya Pak Guru lanjutin kata-katanya, aku adalah, nah tunggu, kemudian warnanya misalnya agak tua dikit, nah gitu. Oke, selanjutnya mungkin dia agak kecil, Ctrl T ya. Nah, kemudian taruh di sini misalnya. Selanjutnya aku copy 29 ini, Pak Guru ganti, misalnya di sini katanya insan, aku adalah insan. Kalian pernah dengar lagunya?
Ini lagu lama ya, lagu Malaysia tepatnya. Nah, ini satu rumput sama Siti Nurhaliza. Epen epen, open epen, sama lah. Nah, seperti ini. Turun dikit. Ya, aku adalah insan. Nah, sekarang yang satu lagi, lagunya seperti ini. Kalau bernyanyikan ya nggak apa-apa ya. Aku adalah insan yang tak punya, hanya rasa cinta membara, tapi ku coba mengarungi cinta, bagimu tiada nilainya. Sewaktu debar cintaku terasa melanda. Stop. Sampai sana saja lagunya. Nanti kita lihat. Aku adalah insan yang berarti sekarang tak punya. Kita tarik. Di sini kita tulis tak punya. Orang miskin maksudnya. Hanya cinta saja dia punya. Tak punya. Makanya ada satu cerita, seorang istri ketika itu protes sama, udah nikah ya sama suaminya. Dulu sewaktu pacaran romantis, jadi istrinya bilang, katanya cuman aku, tapi ternyata kita miskin katanya kan. Suaminya bilang, kan saya sudah jujur sama kamu waktu masih pacaran, hanya kamu yang aku punya satu-satunya di dunia ini. Mau protes gimana? Suaminya sudah bilang, jujur aku memiliki hanya dirimu, nggak ada harta, hanya dirimu. Ya ini lagi, aku adalah insan yang tak punya, hanya di sini hanya, mungkin kemudian hanya ini kita putar ke atas ya, agak sedikit. Nah, hanya lagi misalnya di sini agak besar, hanya rasa, tapi kemudian warnanya kita ganti ya, seperti itu. Kalian untuk buat satu kumpulan kata mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar sejam ya, kurang lebih. Saran Pak Guru, kalian harus banyak-banyak bersabar dan beristighfar, sebab emosional kita dibuat. Nah, cinta di sini, cinta. Kemudian cinta itu warnanya kita buat pink. Ini identik dengan wanita tuh. Nah, pink. Nah, ini dia. Iya. Selebihnya ada berapa kata nih, masih sekitar 20-an. Silahkan kalian atur sedemikian rupa di sini ya. Untuk menghemat waktu, Pak Guru sudah buat. Pak Guru cari dulu dia, mana dia. Iya. Pak Guru sudah buat ada 3 kumpulan kata. Sebentar Pak Guru buka Photoshop, tipografi. Nah, ini dia. Pak Guru sudah buat kumpulan kata-kata. Pertama ini menggunakan bahasa Inggris. Apa ya? Ini kalau nggak salah sebuah lagu kalau nggak salah. Kemudian teks yang ini adalah terjemahan Al-Quran. Yang satu lagi terjemahan juga kayaknya nih. Nah, di sini Pak Guru akan sedikit ngedit ya, karena di sini ada background putih. Pak Guru sudah jadikan JPEG. Pak Guru akan hilangkan yang putih ini. Pertama Pak Guru backgroundnya Pak Guru klik 2 kali, kemudian menggunakan magic wand kita klik delete. Nah, sekarang kita tinggal hapus yang putih-putihnya. Ini agak makan waktu lama, tapi nanti kalau kalian buat manual nggak akan terjadi seperti ini ya. Kan tadi kita sudah buat setting backgroundnya putih, jadi jangan khawatir, nggak akan ada
bukan, maksudnya kita sudah setting tadi backgroundnya transparan, berarti nanti nggak ketemu seperti ini, langsung bisa dipakai. Tapi ingat, kita buat 3 kumpulan kata. Ini kita klik, delete, klik, delete, klik, delete, klik, delete. Ya, seperti ini saja. Iya, iya, iya. Yang Pak Guru katakan harus sabar. Photoshop nggak sabar, nggak bisa. Mau jadi karya bagus harus sabar. Apapun itu, kalau kita mau sabar dan tekun kita kerjakan, maka akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jangan mau cepet jadi kemudian mau nilai tinggi. Itu sama saja kalian tidak mau belajar tapi pengen lulus. Ya ngimpi, mending kalian tidur mimpi deh seperti itu. Kemudian ketika bangun kalian akan mendapati kenyataan bahwa kalian nggak lulus. Ingat, kalian masih sebagai pelajar, kalian harus belajar, ya. Tugas pelajar adalah belajar. Jadi apapun tugas atau PR yang diberikan sama guru kalian, seyogyanya kalian kerjakan, tidak mengharapkan jawaban PR dari teman-teman kalian. Buat sendiri, kalau nggak bisa belajar, nggak bisa lagi belajar lagi seterusnya sampai kalian bisa. Karena Pak Guru juga dulu ketika belajar juga nggak bisa seperti kalian, lihat dosen buat melongo, gitu kan, ngapain ya dosen gua ya, kok bisa jadi seperti itu. Nah, sudah, sekarang putih-putihnya Pak Guru sudah hapus. Sekarang mengeceknya, kalau nggak yakin gitu, tinggal buat layer baru, taruh di bawah, berikan dia warna hitam, tekan D, Alt delete. Nah, nggak ada warna putih kan, nah berarti sudah semua dihapus. Hapus lagi layar hitam tadi. Sudah, kemudian Pak Guru save. Iya, ini dia. Anggap tadi yang Pak Guru buat ini adalah salah satu dari ini, ya. Kita butuh sekitar 12 kumpulan teks. Ini udah 3, berarti masih ada sisa 9. Kalau kalian misalnya nggak punya waktu buat 9 itu, sisanya kan 9 jam, satu kumpulan kata-kata bisa 1 jam atau mungkin 45 menit, tapi lumayan lama. Seharian kalian buat ini doang, duduk 12 jam pengkor. Nah, kalian Pak Guru sarankan untuk menduplikasi lagi ini nanti sebanyak 4 kali. 4 kali 3 kan 12, ya kan? Oke, sekarang ini Pak Guru anggap sudah jadi. Misalnya ini dia, misalnya kita hapus ya, no. Sekarang kita buat dokumen baru, Ctrl N, dengan dimensi yang sama, Pak Guru okein. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat dulu setting, misalnya background yang mau kita buat. Kita buat background. Yang pertama, background itu warnanya misalnya abu grayscale, ya, kira-kira seperti ini. Oke, tumpahkan. Shortcut untuk menumpahkan warna foreground adalah Alt delete, ya. Warna background Ctrl delete. Ini sudah. Sekarang Pak Guru punya sebuah dokumen berwarna abu atau grayscale. Ini kan masih flat ya, abunya abu biasa saja. Pak Guru ingin berikan sebuah filter namanya noise, add noise. Nah, perhatikan di sana ada semacam kayak butiran, bukan butiran debu ya. Ini adalah sejenis kayak titik-titik atau butiran kayak pasir. Kalian lihat, kalau sudah oke, cukup 12,5 amountnya atau jumlahnya. Oke, nah sekarang Pak Guru buat layar baru. Pak Guru pertama dulu mau kasih nama ini background. Layer 2 ini namanya spot atau sejenis kayak bola transparan, nanti dia seperti kayak lampu. Kita buatnya menggunakan gradient tool. Nah, ini dia gradient tool. Shortcutnya G ya. G itu sama-sama shortcut untuk gradient dan juga pen bucket. Nah, ini warna gradiennya Pak Guru ingin yang warna putih. Ini sudah ada warna backgroundnya putih, Pak Guru tinggal klik switch ke atas jadi foreground seperti ini. Kemudian pada presetnya Pak Guru gunakan nomor 2, dari warna solid menuju ke transparan. Oke. Setelah itu untuk jenis
gradiennya Pak Guru gunakan radial ya, di tengah ke samping. Nah sekarang Pak Guru klik di kira-kira saja di tengah-tengah dokumen, lurus ke bawah atau ke atas atau ke samping kiri atau ke kanan, silahkan. Pak Guru ke bawah, tahan shift biar lurus, cara seperti ini ya. Atau mungkin kalau terlalu besar Pak Guru lagi Ctrl Alt Z, cara seperti ini ya. Kemudian opacity-nya kurangin jadi 35. Nah kelihatan kan? Baik, kalau sudah ini Pak Guru tarik seperti ini filenya biar keluar. Sekarang teks-teks ini Pak Guru masukkan ke dalam file yang baru kita buat. Ini Pak Guru hapus, masukkan lagi yang kedua, yang ketiga juga masukkan. Tara, sudah masuk tiga-tiganya. Nah sekarang ini dia file tipografi kita ya. Di sini di dalam file tersebut sudah ada 5 layer. Tadi sudah kita buat background, kemudian ada spot juga. Nah ini adalah layer-layer kumpulan teks yang kita buat. Ini Pak Guru kasih nama dulu, kumpulan teks, kumpulan teks 1. Kita copy, kemudian paste di layer 2, namanya kumpulan teks 2, kata ya, maaf. Di sini kumpulan kata. Ini pun kumpulan kata. Ini juga kumpulan kata. Kata 3. Ya, sudah. Kita cek. 3 2 1. Nah, tadi Pak Guru sudah berkatakan bahwa kita butuh 12 kumpulan kata atau 9, tapi 9 tadi Pak Guru sudah coba. Dia jaraknya terlalu renggang. Kita mau dia agak mepet. Berarti kita satu kumpulan kata duplikat sebanyak 3 kali, jadinya sama dengan kumpulan kata yang asli, berarti jadi 4 kan. Baik, kita mulai dengan yang kumpulan kata pertama, yang ini. Kumpulan kata pertama ini kita akan duplikat. Pak Guru sebelumnya mau hilangkan dulu atau hide kumpulan kata 2 dan 3. Nah, kita fokus ke kumpulan kata 1. Kita duplikat sebanyak 3 kali. 1, Ctrl J ya. 2, 3. Perhatikan di layar sudah muncul ada 3. Kita Guru hapus dulu. Nah, sudah 1 2 3 4. Satu kumpulan kata 1 dan 3 lainnya adalah kumpulan kata KW-nya. Oke, baik. Sekarang ini Pak Guru Ctrl T ya. Kita buat ukurannya berbeda-beda dan arahnya pun dia tidak sama, seperti ini misalnya. Kita buat di tengah-tengah file atau dokumen kita ya. Nah ini dia, satu lagi ini, kayak sini misalnya. Sudah. Nah sekarang kita ke kumpulan kata 2. Colok matanya biar kelihatan. Ini pun sama, kita Ctrl J 1 2 3, kemudian geser, mungkin kita kecilin, putar misalnya ke atas, jangan ini, nggak perlu kebalik ini misalnya. Kemudian yang kedua tarik sini, di bawah. Yang ketiga tarik, kecilin. Nah dia begini. Yang keempat misalnya dia berada di tengah. Oke, sekarang yang kata ketiga, colok matanya, duplikat 1 2 3, Ctrl J jangan lupa. Nah ini kita kecilin. Kalau di sini sudah nggak renggang. Kemudian yang lainnya ini Ctrl J. Kalau di sini kita putar. Ini misalnya. Ini juga Ctrl T. Kecilin, transform, tarik. Satu lagi. Nah ini misalnya Ctrl J, besar, ke atas. Nah sini. Nah. Tara, nah ini dia. Kayaknya kurang penuh kayaknya. Kita butuh 1 kali Ctrl J lagi per kumpulan kata. Misalnya ini biar agak rame kalau gini. Kemudian kumpulan kata 2 juga Ctrl J.
kecilin, Ctrl T, taruh di tengah, satu lagi, kumpulan kata 1, Ctrl J, ini dia, putar, taruh di, sini misalnya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita sudah punya 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5 15 layer untuk kumpulan kata, baik itu kumpulan kata 1, 2, dan 3. Sekarang ke 15 layer ini kita jadikan satu layer agar mudah kita edit nanti. Caranya, klik layer paling atas, kemudian tahan shift di keyboard, klik layer kumpulan kata paling bawah ini, klik kanan, merge layer atau dengan menggunakan shortcut Ctrl E, cara orang pintar. Ini sudah ada namanya ya, ini nama ini ngambil dari layer paling atas, tapi kita ganti kumpulan kata-kata. Nah, kita buat seperti itu, nama baru kumpulan kata-kata. Kalau sudah, sekarang misalnya ini terlalu besar, kita kecilin ya, udah. Kalau di tengah-tengah lagi seperti ini. Kemudian kita sekarang akan buat sebuah kata lagi. Kata ini yang akan merupakan emphasis dari seluruhan kata-kata ini. Misalnya apa ya, Sudirman, itu contohnya ya, jangan cemburu. Nanti kalau kalian buat tugas berarti nama kalian ya, ini Sudirman. Nah, seperti ini. Kemudian Pak Guru buat dia ganti fontnya, misalnya yang agak tebal dikit ini. Iya, ini agak tebal. Oke, kita gunakan ini, Sudirman, gampang. Nah, Ctrl T, kita besarin, taruh tengah-tengah ya, seperti ini. Misalnya buat agak tinggi. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah. Nah, sekarang kita akan mengambil seleksi dari tulisan Sudirman ini, atau dari kata tulis Sudirman ini. Caranya, klik layer Sudirman, kemudian cari di select, ada di menu select maksud Pak Guru, cari load selection. Oke. Nah, dia muncul seleksinya. Kemudian kalian klik atau pilih layer kumpulan kata-kata, kalian lakukan perintah Ctrl C, Ctrl V atau copy paste. Maka kita hapus ya, atau kita colok matanya fontnya ya, kita nggak pakai lagi. Tadi sudah muncul layer 1 hasil dari copy paste. Kita lihat, ini dia, tara. Nah, sekarang agar muncul Sudirman tadi, kita berikan efek. Di layer ini ada efek paling bawah, effects, outer glow. Udah kelihatan belum? Nah, mungkin warnanya agak kuning. Nah, ini. Kemudian size-nya besar, spread, iya, keluar dia. Nah, keluar dia. Nah, perlu besar. Nah, cukup begini. Oke. Kemudian kumpulan kata-kata ini kita buat dia agak saru, maksudnya agak blur ya, tapi gunakan motion blur. Ini karena kenapa kita buat dia agak blur, agar nanti emphasis kata Sudirman ini kelihatan. Tapi sebelumnya Pak Guru akan duplikat dulu, jaga-jaga kalau kita mau buat teknik yang lain. Pak Guru close matanya. Kemudian sekarang kita berikan perintah filter blur, motion blur. Nah, ini dia, kelihatan dia motion kayak bergerak begitu. Misalnya distance-nya masih bisa kebaca ya, nggak kebaca. Nah, oke, 18. Tara, jadi sudah. Nah, kalau kalian mau buat yang lain, misalnya backgroundnya nggak mau warna grayscale seperti ini, bisa buat layer baru, klik. Nah, ini BG2 namanya,
Kemudian ganti warna, misalnya kalian ingin warna, aku suka warna merah juga, warna merah darah. Oke, ALT delete seperti ini. Kemudian berikan perintah filter noise, add noise. Oke, kemudian misalnya yang ini untuk ini misalnya ya. Kemudian kita buat, ini kan tadi abu, nah sekarang kita buat dia abu semua. Tadi ini kita matikan, kumpulan kata-kata ini kita hidupkan. Nah, sekarang ini kita buat jadi abu, kasih FX, color overlay, kemudian nah, kelihatan? Nah, cantik sekali depannya. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah oke. Nah, sekarang kata sebelumnya kita munculkan lagi oleh selectionnya. Kemudian kumpulan kata-kata ini kita klik kanan, jadikan dia convert to smart object, klik kanan lagi, resize layer, baru kemudian kita copy paste. Nah, ini kita matikan matanya yang ini. Nah, baru kita berikan lagi outer glow misalnya. Tara, keluar lagi dia. Saya akan besarin, beratkan dia dulu, agak lebar, besarin. Oke, kemudian kumpulan kata-kata ini kita kasih motion blur juga, motion blur. Iya, tada, jadi sudah bagus kan? Nah, kalian bisa copy ini jadi tugas kalian. Ayo kerjakan sekarang. Ingat, 2 minggu dari sekarang. Oke, dadah, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.